dia mungkin boleh di sebelah sini Pak. Silakan. Silakan duduk. Mau jelaskan atas nama siapa? Atas nama Tuan Mahfud. Tuan Mahfud ya. Iya. Kalau boleh tahu dengan siapanya beliau? Dengan anaknya Tuan Mahfud. Anaknya Bapak Mahfud. Izin konfirmasi terlebih dahulu, benar ya atas nama Tuan Mahfud. Umur beliau 65 tahun. Kemudian alamatnya Jalan Keraton Martapura. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Widianto, apoteker dari Rumah Sakit Ratu Zalena. Di sini kita akan melakukan konseling, di mana harapannya setelah kita melakukan konseling ini, pemberian informasi obat yang akan diserahkan kepada Tuan Mahfud nanti dapat secara rinci, sehingga obat yang diberikan dapat memberikan khasiat kepada pengobatan Bapak Mahfud. Oke Mbak, di sini saya izin ya melakukan komunikasi dua arah bersama Mbak. Nanti setelah saya juga akan melakukan pemberian informasi mengenai obat yang akan diserahkan kepada Tuan Mahfud nanti. Oke baik, berarti ini adalah pengobatan pertama ya Mbak setelah Tuan Mahfud tadi keluar dari IGD. Iya, betul Pak. Bisa Mbak ceritakan gejala awal atau yang beliau rasakan saat sebelum masuk IGD Mbak? Sebelumnya itu keluhan Bapak itu kaki kiri sama lengannya itu lemah katanya. Terus juga bagian dadanya itu sakit sama di bagian kepala itu nyeri. Ya. Kemudian apakah ada terjadi kesulitan bicara sebelumnya? Iya, ada. Oh iya, berarti benar aja kayaknya ya Mbak. Kemudian apakah Tuan Mahfud ini yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Ada, itu darah tinggi sama diabetes Pak. Darah tinggi sama diabetes ya. Kemudian apakah Pak Mahfud ini mengkonsumsi obat secara rutin untuk pengobatan diabetes sama darah tingginya tadi? Kalau rutin itu sih enggak Pak, tapi ada aja diminum buat darah tingginya itu yang amlodipin tapi dosis tinggi Pak. Oh berarti pengobatannya menggunakan amlodipin 10 mg ya? Iya. Tapi nggak rutin juga ya? Enggak rutin. Diminumnya waktu sakit-sakit aja gitu Iya. ya? Oke, selanjutnya apakah Pak Mahfud ini memiliki riwayat alergi, baik itu alergi makanan atau alergi obat-obatan? Nah, setahu saya sih Bapak nggak punya riwayat alergi. Oke, selanjutnya saya izin ya bertanya apakah dokter setelah memberikan informasi mengenai khasiat, aturan pakai serta harapan setelah beliau mengkonsumsi obat yang nanti diserahkan. Dokter tadi cuma bilang untuk diagnosanya aja. Oh berarti dokter cuma menyampaikan diagnosanya ya? Iya. Oke baik, di sini saya akan melakukan pemberian informasi obat mengenai obat-obat yang akan diserahkan kepada Tuan Mahfud nanti. Yang pertama ada Aspilet, ini diminumnya 1 kali sehari sesudah makan, diminumnya untuk mencegah stroke berulang. Kemudian obat yang kedua ada Clopidogrel, ini diminumnya untuk mengencerkan peredaran darah, diminumnya juga sekali sehari setelah makan. Selanjutnya ini ada amlodipin untuk tekanan darahnya Mbak. Kemudian diminumnya juga sekali sehari, bisa tiap pagi sudah makan. Selanjutnya ada simvastatin, diminumnya untuk pengobatan kolesterolnya, diminumnya sekali sehari juga tiap malam, bisa 30 menit sebelum tidur. Dan ini ada setikolin untuk gangguan gerak yang Bapak derita tadi Mbak. Jadi diminumnya ini 3 kali sehari sesudah makan. Jadi pagi, siang, sama malam. Untuk obat yang diserahkan semuanya berbentuk tablet Mbak, bisa dilihat tablet ya. Oke, selanjutnya apabila saat pengobatan nanti Bapak Mahfud mengalami sedikit mual, pusing atau juga ingin muntah, harapannya Bapak dan juga Mbak jangan panik karena itu adalah efek samping yang akan diberikan obat saat kita mengkonsumsi. Namun efek samping tersebut tidak terjadi pada semua orang, jadi harapannya Mbak jangan khawatir untuk mengingatkan Bapak untuk mengkonsumsi obat. Iya. Oke, selanjutnya untuk mempercepat proses pengobatan, ada baiknya juga saat pengobatan ini Bapak Mahfud mengurangi untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti daging merah, kemudian kuning telur, dan juga kayak produk susu olahan. Selanjutnya juga Bapak Mahfud jangan terlalu banyak memakan makanan yang mengandung garam yang tinggi seperti kayak makan keripik atau cemilan-cemilan toples, itu tuh harapannya dikurangin aja Mbak. Kemudian juga harapannya jauhi kayak minum-minuman yang kayak bersoda, kemudian mengandung alkohol atau mengandung kafein yang tinggi.
Oke, untuk membantu proses pengobatan juga harapannya Bapak Mahfud juga dapat melakukan terapi non farmakologi. Contohnya itu kayak melakukan fisioterapi, kemudian juga terapi bicara atau terapi menelan, latihan menelan, kemudian terapi melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian juga dukungan sosial dari keluarga dan orang sekitar juga itu dapat membantu proses percepatan pengobatan dari Bapak Mahfud tadi. Mungkin itu saja Mbak yang dapat saya sampaikan dari Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin Mbak bisa sedikit mengulang mengenai obat yang nanti diserahkan. Ini obatnya ada 5 Mbak. Ini obat untuk aspirat. Khasiatnya tadi untuk mencegah stroke berulang, diminumnya berapa kali sehari Mbak? 1 kali sehari sudah makan. Jadi yang ini adalah Moditin. Untuk tekanan darah diminumnya 1 kali sehari juga bisa pagi. Kemudian ini ada obat sitikolin, diminumnya 3 kali sehari. Untuk mengatasi gangguan gerak tadi diminumnya berapa kali Mbak kalau boleh tahu? 3 kali sehari. Jadi ini ada clopidogrel, diminumnya juga 1 kali sehari. Untuk khasiatnya untuk apa kalau boleh ingat? Untuk meningkatkan peredaran darah. Iya, ini yang terakhir obat simvastatin Mbak. Iya. Iya. Ikut kolesterolnya tadi ya Pak. Iya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Kita akan. Oh iya, kalau ini tidak ada mungkin ini untuk obatnya. Harapannya setelah ini Bapak Mahfud dapat membaik kondisinya. Iya. Insya